Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal ngasih kalian preview lebih jelas untuk persona kita yang terbaru, plus juga ngasih tips build-nya kayak gimana guys ya. Nah, jadi langsung saja kita bakal bahas untuk karakternya. Dan yang pertama gue liatin dulu kayak gini guys ya. Nah, jadi di sini gue sudah cek semua skill dari persona baru kita kali ini ya. Dan hal yang bisa gue dapatkan dari persona baru ini adalah kalau dia ini sebenarnya adalah arbiter yang didaur ulang kembali guys ya. Nah, jadi setelah dicek dan diteliti lagi untuk skill-skillnya beberapa, dan ternyata bener ini merupakan arbiter tapi didaur ulang lagi skillnya biar lebih terlihat bagus aja. Intinya arbiter yang dipoles lagi, intinya di sana guys ya. Nah, jadi ya langsung aja deh kita bakal bahas dulu dari preview skillnya, baru nanti gue bakal kasih kalian tips buildnya kayak gimana coy. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama di sini untuk basic attack ya, dia akan menghasilkan damage bertipe single target sebesar 300 plus 270% berdasarkan attack guys ya. Untuk yang berikutnya, skill spesial di sini dia akan memberikan damage bertipe area dengan total damage sebesar 150% berdasarkan attack dari beliau ini. Nah, kemudian di sini dia akan memberikan efek power strike untuk dirinya sendiri selama satu putaran. Nah, jadi di sini jika seandainya kalian ingin mendapatkan skill efek power strike yang tersedia di skill spesialnya, nah kalian diminta untuk meningkatkan bintang persona ini sampai di bintang 2. Karena jika seandainya belum memasuki bintang 2, otomatis skill efek yang diberikan itu cuma strike aja. Jadi ya kurang banget pastinya. Kemudian skill pasifnya di sini juga ada perubahan sedikit guys ya. Dimana jika seandainya persona ini belum masuk bintang 2, nanti kalian diminta untuk membawa minimal 2 inase dalam satu tim agar kalian bisa mendapatkan 100% damage output boosternya guys ya. Nah, namun jika seandainya sudah bintang 2 ke atas, nah di sini sistemnya akan berubah. Di mana di sini kalian akan mendapatkan tambahan 50% damage outputnya secara gratis langsung pastinya. Tapi di sini kalian tetap diminta membawa inase, tapi minimal 1 aja. Nah, jadi boost damage outputnya tetap 100%, cuman sistemnya aja dirubah guys ya. Kemudian guys ya, di sini untuk skill ultimate-nya dia akan memberikan damage bertipe area dengan total damage sebesar 180% berdasarkan attack coy. Nah, kemudian jika seandainya skill ini mampu menghasilkan critical chance, nah nanti critical damage-nya akan meningkat 100%. Kemudian di sini jika seandainya ini persona memiliki efek strike atau power strike di dalam dirinya, otomatis nanti skill ultimate-nya akan berkurang cooldown-nya sebesar 2 putaran guys ya. Jadi bisa gue bilang guys ya, skill persona ini memang bisa dibilang bagus banget. Karena dengan build yang cukup matang pastinya, ini skillnya rata-rata bisa menghasilkan critical damage itu lebih sering dibandingkan ya persona-persona biasa pada umumnya. Walaupun sekarang memang di zaman-zaman sekarang critical damage persona itu udah semakin mudah banget untuk didapatkan guys ya. Nah, tapi yang jelas ya, ini memang bener-bener arbiter, tapi arbiter kan bisa dijadikan support sama damage dealer ya sekalian pastinya. Tapi kalau dia ini bener-bener langsung dicondongkan ke arah DPS aja dengan banyaknya tambahan skill efek yang sudah didaur ulang lagi dan dibikin sistem yang lebih bagus pastinya untuk gameplay dari persona ini guys ya. Nah, jadi overall memang dia ini arbiter versi daur ulang, intinya kayak gitu coy. Kemudian di sini untuk reliknya dia hanya meningkatkan critical chance-nya sebesar 7,5%. Kemudian dia bisa meningkatkan ultimate damage-nya sebesar 20%. Dan gue lihat dulu, oke.
Jadi peningkatannya jadi 30%. Berarti ya minimal ultimate-nya bisa menghasilkan damage dengan total 210% ya. Oke, lumayan banget. Dan sini juga ada critical chance 15%. Jadi gue bisa bilang sih ini persona dari segi penghasilan critical chance-nya, gue yakin ini gak bakal putus-putus sih. Bakal bagus pastinya. Jadi dia itu nggak perlu banyak-banyak support critical chance. Walaupun tetap perlu guys ya. Karena untuk bisa bikin skill ultimate-nya ini cooldown-nya lebih cepat, pastinya kita perlu tambahan strike atau power strike. Nah, jadi ya kita langsung aja guys ya masuk ke tips build-nya seperti apa pastinya. Nah, di sini yang pertama untuk build gue kasih dulu dari segi gear setting guys ya. Nah, untuk gear settingnya kalian bisa lihat seperti ini. Nah, ini merupakan settingan DPS pada umumnya pasti dan ya intinya kita fokus ke critical chance, critical damage, dan attack-nya. Itu yang paling wajib karena ini damage dealer, sudah pasti guys ya. Sistemnya ya sama aja dengan DPS biasa pada umumnya. Jadi ya kalian bisa tempel-tempel aja persona DPS kalian yang mungkin udah nggak kepake tapi settingan gearnya bagus. Nah, kalian bisa pakai ke dia guys ya karena skillnya ini cukup bagus dan jujur ini persona wajib banget bintang 6 karena dia ini bertipe area. Jadi biar dapat optimal skillnya itu diharapkan harus bintang 6. Itu wajib banget ya guys ya. Nah, kemudian untuk fokus statnya di sini kalian bisa lihat ya. Nah, ini dia. Kita fokusnya itu pertama pastinya ke arah attack-nya minimal lah 8.500 sampai 10.000. Ini udah pasti paling enak guys ya. Kemudian critical chance kalau gue lihat ini sepertinya bisa nyampe di angka ya minimal 75% sampai 80%. Ini udah paling enak banget lah untuk critical chance-nya si Inase ini guys ya. Jadi ya minimal lah 75%. Itu udah enak banget. Kalau 70 udah lumayan juga sebenarnya. Tapi ya minimalnya lah 75% udah pastinya enak banget coy. Nah, kemudian untuk critical damage ya tingkatkan aja sampai 400% ke atas biar damage-nya lebih optimal pastinya. Karena kan tipe area juga pasti nih. Nah, biar dapat lebih bagus kita tingkatkan minimal 400%. Karena nanti di skill ultimate-nya juga udah ngeboost dari segi critical damage-nya sebesar 100%. Jadi ya intinya kalian bisa dapat 500% critical damage ya dalam satu kali serangan ultimate-nya. Itu lumayan banget pastinya. Nah, kemudian selanjutnya lagi di sini mungkin ke arah hit-nya itu wajib juga ditingkatkan guys ya. Hit itu wajib karena biar skillnya nggak miss pastinya guys ya. Ya 100% udah cukup banget pastinya. Karena kalau misalnya udah berlebih itu nggak dihitung guys ya. Nah, kemudian untuk attack speednya juga ditingkatkan. Ya minimal di angka 28 sampai 29 udah cukup banget ya guys ya untuk attack speednya beliau ini. Jadi overall ini udah cukup banget ya guys ya. Nah, kemudian di sini untuk combo tim yang paling rekomendasi untuk dia guys ya. Nah, kalian bisa lihat untuk tim kombinasinya yang paling bagus adalah ini coy. Nah, kita bisa menggunakan antara arbiter, ini yang versi lebih mudah untuk kalian dapatkan karena gue yakin player-player di luar sana udah banyak yang punya arbiter pastinya. Karena ini karakter yang emang dulu paling sering untuk direkomendasikan banget. Tapi jika seandainya kalian nggak punya, kalian bisa pakai yang satunya lagi, yaitu Inase Secret Seeker. Dan ini persona yang paling wajib banget kalian combo dengan si Inase ini. Karena Inase Secret Seeker itu bisa ngasih efek power strike yang cukup besar pastinya. Dan juga pasti yang paling penting dia juga bisa meningkatkan critical damage dari tim kita guys ya. Jadi critical damage-nya bakal lebih besar lagi jika seandainya kalian combo dengan Inase Secret Seeker guys ya. Jadi kalau kalian mau main tim one hit, nah ini bagus banget di combo dengan Inase Secret Seeker coy. Nah, dan hal yang bisa gue bilang adalah satu juga coy. Kalau persona ini lebih condong ke arena guys ya, bukan ke PvE. PvE bisa-bisa aja, tapi dia itu lebih bagusnya kalau misal nih lawan kalian itu banyak. Nah, kalau misalnya lawan kalian itu solo atau seorang aja atau sebiji, nah itu nggak bakal efektif untuk skillnya dia guys ya. Nah, jadi ya segitu aja sih untuk review skill dan juga build dari persona baru kita ini. Jika seandainya misal kalian ada pertanyaan segala macam, silahkan aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Nah, jadi thank you banget, see you the next video guys, goodbye. Dadah cuy.